Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan selamat kembali ke sekolah anak-anak. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak Guru mau satu orang dulu pimpin temannya untuk berdoa. Ya, Suci silakan Suci. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Pak Guru cek hadirannya. Ainun. Oke, kemarin kita sudah belajar juga tentang coding dan kecerdasan artifisial, mata pelajaran baru, mata pelajaran pilihan yang akan diterapkan di kelas 5 dan 6. Sekarang kita lanjut materinya. Jadi untuk mata pelajaran ini, dia masih masuk di materi berpikir komputasional, submateri algoritma, ya. Jadi apa itu algoritma? Sebenarnya sering kita lakukan tiap hari, ya. Sering kita lakukan setiap hari. Karena ini tidak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari, ya, seperti itu. Misalnya apa? Misalnya dari kita bangun tidur, kembali ke sekolah, yang suka makan mie, bagaimana cara membuat mie, itu semua sebenarnya tindakan-tindakan algoritma, ya. Hanya tidak kita sadari, sebenarnya itu adalah bahasa komputer. Kenapa komputer atau tablet atau HP sekarang seperti itu? Karena dia pola pikirnya atau bahasa berpikirnya seperti ini, algoritma dan lain-lain, ya. Sebentar Pak Guru jelaskan. Nah, itu yang akan disampaikan ke kalian khususnya di kelas 5 dan kelas 6 tentang pelajaran KKA coding atau kecerdasan artifisial. Oke. Jadi untuk hari ini pelajarannya tentang ini, submateri yang kita pelajari tentang algoritma. Apa itu algoritma? Apa sebenarnya tujuannya? Kenapa harus diajarkan ki algoritma? Ya, kenapa tidak sama seperti mata pelajaran lain? Kenapa bukan langsung kita belajar tentang komputer? Ya, sekarang siapa kira-kira yang tidak tahu main HP? Tahu semua toh? Tapi kalau main HP tidak ada internetnya, sama tidak rasanya sama main HP dengan pakai internet? Tidak tahu mana lebih seru, pakai internet atau tidak pakai internet? Ya, kenapa lebih seru pakai internet? Kenapa? Karena kita bisa lihat kehidupan orang di luar sana. Kita bisa lihat dunia di luar sana tanpa harus ke sana. Ya, ini yang kita pelajari. Bagaimana kita ubah pola pikirnya kita. Pak Guru akan coba bagaimana ubah pola pikirnya kalian seperti pola pikir ini. Pola pikir tablet, pola pikir komputer, ya. Bagaimana cara pola pikirnya? Oke. Lanjut. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, hari ini Pak Guru harap kalian bisa memahami apa itu algoritma, terus urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, sama mengenal cara kerja komputer melalui algoritma, ya. Oke, jadi selama satu pembelajaran ke depan, 1 jam pelajaran ke depan, ini yang kita akan pelajari. Oke, lanjut. Ya, kita masuk dulu di sini. Apa itu berpikir komputasional? Ya, berpikir komputasional. Komputasional, pada dasarnya komputer, cara berpikirnya komputer. Kenapa Ki harus berpikir kayak komputer Pak Guru? Ada nih otak kita sendiri, kenapa harus berpikir kayak komputer? Tahu komputer toh? Tahu HP? Tahu tablet? Bagaimana cara berpikirnya, cara kerjanya, ya? Nah, jadi cara kerjanya ini dia struktur, ya? Dia terstruktur, dia logis. Nah, tidak bisa langsung bilang matikan tablet, tidak bisa karena dia harus punya cara kerjanya sendiri, ya? Dia harus punya cara kerjanya sendiri. Bagaimana cara matikan? Ada langkah-langkahnya. Tiba-tiba ada HP, baru langsung dibilang coba hidupkan. Tidak bisa, dia punya langkah-langkah terstruktur, ya.
langkah-langkah yang nyata untuk menghidupkan HP. Seperti itu juga nanti kalian ya. Kalau ada masalah, ada PR, ada tugas, tidak bisa langsung dilihati begini selesai. Pasti ada cara kerjanya. Ada mie goreng, tidak bisa dilihati begini langsung jadi mie gorengnya, langsung kenyang. Bisa tidak, Adipta? Tidak bisa. Harus ada caranya. Nah, itu caranya ini, berpikir komputasional. Ya, seperti itu. Oke, jadi kegiatan kita hari ini, bagaimana nanti kita lakukan sesuatu seperti cara komputer lakukan, ya. Bagaimana kira-kira ini proyektor, tablet, HP, bagaimana cara dia mengerjakan sesuatu, ya. Sudah kita lakukan, tapi hanya kita tidak paham namanya apa, makanya dipahamkan di mata pelajaran ini. Ternyata cara kerja tak itu, tindakan tak selama ini, ternyata ada namanya. Seperti itu juga cara kerjanya barang-barang elektronik, ya. Nah, di berpikir komputasional itu ada 4 submateri, ya, ada 4 elemen. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, tapi kita fokus nanti di sini, algoritma. Tapi kita harus tahu apa itu dekomposisi, abstraksi, dan pengenalan pola. Jadi secara umum, oke, berpikir komputasional, bagaimana cara ini barang, ini HP ini, bagaimana caranya dia melakukan sesuatu. Nah, ternyata ada 4 ini. Ya, nah, seperti dekomposisi, dia belajar berpikir membagi masalah yang besar ke masalah yang kecil-kecil, ya. Nah, misalnya kalau mau mencari buka TikTok, ya, scroll, banyak yang muncul, tapi kita mau cari misalnya cari motor, ya, atau cari games, tidak langsung itu kita scroll terus, ya. Nah, makanya kita mengetik di situ. Ada namanya panduan-panduannya apa-apa yang harus kita cari, ya. Nah, terus kemudian pengenalan pola, ya. Polanya itu terus berulang. Setiap itu kita ketik, besok tidak perlu lagi kita ketik, itu lagi muncul. Toh, nah, misalnya cari game, besok tidak perlu lagi cari game, tiba-tiba buka TikTok, ada lagi game yang keluar. Nah, itu pola-polanya itu dari HP-HP begini, tablet, komputer, ya. Dia sudah tahu apa yang kita cari. Ini abstraksi, berpikir untuk memisahkan hal yang tidak terlalu penting dan hal-hal yang penting, dianggap penting, ya. Nah, oke, kita fokus di algoritma. Bagaimana caranya tablet, komputer, HP, dan barang elektronik ini berpikir algoritma, ya. Apa itu algoritma? Ya. Apa itu algoritma? Nah. Oke, coba semua baca. Apa itu algoritma pertama? Ya. Jadi algoritma itu 2, ya. Pertama, urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, Eca punya masalah untuk menghitung luas meja, luas persegi sebuah meja. Nah, kira-kira langsung tahu tidak? Nah, dia harus tahu apanya dulu. Sisinya berapa? Terus rumusnya apa? Baru dia bisa mengerjakan, ya. Nah, misalnya Pak Guru di sini punya meja. Oke. Ada kira-kira yang tahu berapa luasnya meja? Hah? Tidak tahu toh? Kira-kira bagaimana? Harus ditahu dulu sisinya berapa. Ya, sisinya berapa, baru dimasukkan rumusnya. Nah, begitu juga algoritma. Itu yang dinamakan algoritma berpikir, ya. Menyusun langkah-langkahnya. Kalau kalian di rumah, siapa yang biasa buat teh? Nah, kira-kira pergi beli teh langsung jadi teh? Tidak. Bagaimana caranya?
Oke, masak air. Apa lagi? Hah? Nah, ambil gelas, taruh teh sama gula, baru siram air panas, ya. Nah, dia punya langkah-langkah toh? Nah, seperti itu algoritma. Oke, siapa yang biasa pergi mengaji? Nah, kira-kira kalau langkah-langkah pergi mengaji, tiba-tiba bangun tidur langsung di tempat mengaji. Pertama apa? Mandi. Pakai baju, berwudu, sembahyang. Sembahyang kalau belum sembahyang asar. Apa? Hah? Sholat. Terus pergi tempat mengaji. Mengaji lagi. Oh? Nah, itu langkah-langkahnya. Ya. Pernah semua lakukan toh? Nah, ternyata itu yang kalian lakukan namanya adalah algoritma. Hanya bahasa komputernya, bahasa pemrogramannya itu namanya algoritma. Kalau dalam bahasa Indonesia kalian kenal dengan teks prosedural. Ya, itu yang kalian pelajari di kelas 4 ya. Nah, jadi setiap mata pelajaran beda namanya. Ternyata tindakan kita sehari-hari dinamakan algoritma ya. Menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Membuat teh, pertama apa? Ya, masak air. Ya, masukkan air sudah panas. Celupkan teh. Tambahkan gula. Aduk hingga merata. Teh siap? Nah, disajikan. Itu. Siapa yang tidak pernah lakukan ini? Pasti semua pernah. Toh? Ternyata tindakan sehari-hari kita membuat kita sudah melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh mesin, oleh komputer, oleh HP, oleh tablet. Begitu juga ya. Hanya kita lebih sederhana, ya. Oke. Karena algoritma itu langkah-langkah terstruktur, Pak Guru mau satu kelompok coba contohkan apa-apa yang bisa dilakukan setiap hari, yang biasa dilakukan setiap hari untuk menyelesaikan suatu masalah. Seperti Pak Guru, saya Pak Guru membuat mie goreng, pertama langkah-langkahnya ini. Nah, kira-kira selain itu apa? Hah? Layang-layang, ya. Apa lagi? Hah? Membuat nasi goreng yang butuh langkah-langkah. Menggulung benang ada langkah-langkahnya. Apa kira-kira sih coba? Yang pertama, beli benangnya. Cari kaleng. Nah, baru digulung. Iya, seperti itu ya. Itu sebenarnya secara tidak langsung kita sudah melakukan tindakan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kelompok depan, kelompoknya Jaki. Apa kira-kira Jaki? Buat kopi. Seperti apa pertama Alfian? Rebus air. Ambil kopi. Ambil gelas. Tuang kopi. Kasih gula. Tuang air. Jadi mie. Kalau kelompoknya Nuzul, apa? Goreng apa? Masak nasi. Apa pertama? Ambil beras. Apa lagi? Cuci. Baru dimasak di mana? Pakai apa? Di kompor atau rice cooker? Oh, pakai kompor. Nah, itu langkah-langkahnya ya. Nah, secara tidak langsung sudah kita lakukan. Kelompok ini, Alesia, apa Alesia? Afika, Sulfi, apa? Apa? Kasih keras. Pak Guru di sini saya yang dekat tidak dengar. Bikin mie. Pertama apa? Beli mie di warung. Terus nyalakan air. Nyalakan air atau nyalakan kompor? Nyalakan kompor. Terus rebus mie
terus taruh bumbunya, taruh minyak, aduk, selesai. Kalau kelompoknya Ainun, tindakan sehari-hari, bikin teh, seperti apa? Panaskan air sampai mendidih, ambil tehnya, ambil gelas, nah, kemudian kasih turun teh sama gula, baru turunkan air. Nah, siap disajikan. Oke. Jadi semua sudah paham. Ternyata selama ini langkah-langkah yang kita lakukan ya adalah langkah-langkah yang sudah dijalankan oleh komputer, oleh tablet, oleh HP kita ya. Itu namanya bahasa pemrograman atau lebih dikenal dengan algoritma ya. Ya, ini contoh-contohnya. Oke. Karena kita sudah paham itu algoritma adalah menyusun langkah-langkah secara logis. Ya, algoritma adalah menyusun langkah-langkah secara logis. Selanjutnya Pak Guru akan berikan kalian tugas kelompok. Apa tugasnya Pak Guru? Jadi setiap kelompok Pak Guru kasihkan satu kelompok satu masalah. Kalian susun langkah-langkahnya. Terus cari gambar yang bersangkutan kemudian ditempel. Pak Guru siapkan gambar. Ini lembar tugasnya. Di sini tulis langkah-langkahnya, ya. Tulis di sini langkah-langkahnya. Kemudian di sini tempel gambar yang bersangkutan. Ya, nanti Pak Guru kasih gambarnya, ya. Tapi harus kalian cari. Nanti ada yang tidak sesuai gambar sama masalahnya, ya. Oke, Pak Guru silakan kerja secara kelompok. Tulis dulu nama kelompoknya. Terus tulis langkah-langkahnya. Diskusi sama temannya, ya. Pasti semua sudah pernah lakukan itu. Ya, tinggal bagaimana mencocokkan struktur yang logis, yang nyata biar bisa menghasilkan input yang baik, output yang baik ya. Perhatian. Oke. Ada satu yang menulis. Ayo, coba perhatian sini. Semua. Ada satu yang menulis, ya. Ada satu orang tiap kelompok. Silakan cari gambarnya. Jadi ada berapa kotak gambar di situ? Nah, jadi ada 8 gambar yang dibutuhkan. Satu begini kan 2 gambar, nanti digunting baru dipotong ya. Cari gambar yang bersangkutan sama masalahnya. Paham? Nah, misalnya ada yang buat nasi goreng. Nah, cari gambar yang bersangkutan sama nasi goreng di sini, ya. Jangan sampai tertukar gambar sama masalahnya. Oke, paham? Satu orang tiap kelompok. Satu orang tiap kelompok. Oke, kelompok 5 siapa? Alfian. Kelompok 4 siapa? Ainun. Siapa yang ke sini? Oke, Ainun. Ini. Situ siapa? Afika. Iya, bisa terus ini. Sambil cari ini. Silakan, iya. Tidak usah. Jadi satu kelompok 4 gambar ya, 4 buah. Yang bersangkutan sama gambarnya. Di sini Suci. 4. Kan 8 totalnya ya. Cari. Jangan sampai tidak ada yang bisa tertukar. Yang bersangkutan sama masalahnya. 8. 4 ya, jadi 8 semua. Cari. Ya. 4. Oke. Apa? Oke, ya silakan. Silakan gunting. Baru ditempel ya. Ya, begitu. Kerjakan dulu ini. Toh? Baru ini. Kayak ini, ada yang kerja ini, ada yang menggunting. Ya. Apa?
Iya. Pertama apa? Pakaian kotor, baru ambil air, isi deterjen, terus rendam, baru ucap, bilas. Oke. Ya, ada yang buka, ada yang tempel. Mana sudah mandi, pakai pakaian, sholat, baru makan, tas, pergi salim. Oke. Reski, duduk tenang. Apa? Siapkan bambu. Oke. Biar begitu. Ya, main layang-layang. Siapkan bahan, ukur bambu. Oke. Sudah? Pak Guru mau 1 orang. Oh, ketuanya. Ketuanya tiap kelompok. Silakan bacakan hasilnya depan ya. Silakan kelompok 1. Maju bacakan. Apa masalah apa yang didapat? Silakan. Membuat jus apel. Pergi membeli buah apel, lalu kita cuci dan kita kupas, lalu potong-potong apel dan mengambil blender dan masukkan apel yang sudah dipotong dan di blender, mengambil gelas dan masukkan jus apel yang sudah jadi dan siap diminum. Oke, kasih tunjuk, kasih tampilkan tugasnya ke teman. Ya, ini hasilnya ya. Jadi dia mendapat masalah membuat apa? Membuat apa kelompok 1? Membuat jus apel ya. Nah, caranya sudah runtut seperti ini langkah-langkahnya. Oke, silakan. Oke, kelompok 2. Jepit. Apa? Berangkat ke sekolah. Ya, ke sekolah. Bangun tidur. Oke. Mandi. Pakai seragam. Oke. Sholat. Makan atau sarapan, siapkan perlengkapan dan buku pelajaran, berpamitan, dan bergegas ke sekolah. Oke. Lanjut, kelompok 3. Ya. Jepit di rangka baju. Terbalik anak. Ya, yang mana ditekan? Ini. Ya, pegang saja. Tidak usah di mulut. Oke, silakan. Mencuci baju. Kasih keras Alis ya. Oke, dengarkan hasil 1. diskusinya kelompok 3. Baju kotor. Dari baju kotor lalu diturunkan air di baskom, lalu taruh deterjen, rendam dengan deterjen, kucek, bilas, peras, jemur. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Kelompok 4. Ketika ya. Ya. Membuat layang-layang, mencari bambu, membeli kertas minyak, membeli lem, membeli benang, membuat perangkap kertas minyak ditempelkan ke bambu, memasang benang, sudah siap dimainkan. Oke, terima kasih. Oke, terakhir kelompok 5. Ayo Jaki. Oke. Kelompok 5 dapat masalah apa? Membuat nasi goreng. Membuat nasi goreng. Mau jadi penjual nasi goreng kah? Oke, silakan dibaca. Ambil nasi, ambil Bagian bumbu, potong-potong bahan, kasih minyak, dipanci, pecahkan telur, terus goreng. Ya. Goreng nasi, kasih telur, tuang kecap, oseng-oseng, sajikan. Oke. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk semua. Ya. Jadi secara tidak sadar ya, semua tindakan kita di kehidupan sehari-hari baik di sekolah, di rumah, di masyarakat adalah
cara kita untuk menyelesaikan masalah itu seperti cara komputer atau mesin hari ini mengelola instruksi yang diberikan ya, seperti itu. Kelompok 1 tadi apa? Membuat jus. Kelompok 2 berangkat ke sekolah. Kelompok 3 mencuci baju. Kelompok 4 membuat layang-layang. Kelompok 5 nah, dari semua kegiatan itu ada tidak yang pernah tidak dilakukan? Selalu dilakukan toh? Nah, ternyata itu adalah cara kita menyelesaikan masalah dengan struktur, dengan logis ya. Nah, begitu juga bahasa pemrograman, tapi namanya algoritma. Ya, nanti di pelajaran selanjutnya pekan depan kita akan kembali belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Kita lanjut di materi kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Oke, Pak Guru tanya. Karena ini mata pelajaran baru tentang coding, tentang komputer, tentang HP, tentang laptop, tentang bagaimana cara HP atau komputer berpikir. Nah, kira-kira harapannya kalian, kalau misalnya matematika, harapannya kalian belajar matematika untuk apa? Bisa berhitung, bisa kali-kali. Tujuan belajar IPAS, biar mengetahui tumbuhan, hewan. Nah, kalau harapan kalian tentang mata pelajaran ini untuk apa? Supaya apa? Menyelesaikan masalah. Oke, apa lagi? Mengetahui cara bagaimana komputer itu beroperasi ya. Nah, seperti itu ya. Oke, itu saja untuk materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi sudah tahu apa tentang apa itu algoritma? Apa itu algoritma? Kata umumnya apa? Algoritma apa? Ayo, apa itu algoritma? Ya, menyusun langkah-langkah secara logis ya, atau secara terstruktur ya. Seperti itu algoritma. Ya, itu saja yang kita pelajari hari ini. Lebih dan kurangnya Pak Guru minta maaf. Ya. Oke, itu saja dari Pak Guru. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.